Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 dengan nama dan NPM yang tertera di sini, kami ingin mempresentasikan aplikasi kami dengan judul Perancangan Sistem Aplikasi Jasa Pengiriman Barang antar perusahaan pada PT Amana Jaya Logistik Jakarta Timur. Database kami menggunakan aplikasi XM, dan di sini kami sudah membuat database kami dengan nama Amana Jaya. Serta kami sudah membuat tabel yang terdiri dari barang, customer, jenis pengiriman, karyawan, login, penerima, dan surat jalan. Kita langsung saja ke aplikasinya. Kita jalankan. Ini untuk tampilan loginnya. Jika belum membuat akun, diharapkan untuk sign out terlebih dahulu. Ini untuk tampilan registrasi akun barunya. Kita masukkan username dan passwordnya. Misalkan user, password juga user. Kita simpan. Penyimpanan data berhasil. Kita oke. Terus kita pencet keluar. Di sini ada notice, setelah Anda pilih keluar, Anda akan diarahkan ke login kembali. Kita pilih yes. Lalu kita diarahkan ke menu login yang sebelumnya. Lalu kita masukkan ID dan password yang kita telah buat tadi. User dengan passwordnya juga user. Lalu kita pencet enter, berhasil login. Nah, ini untuk menu utamanya. Di sini terdapat dua menu, yaitu master dan information. Untuk master terdapat sepenuh, yaitu form barang, form customer, form penerima, form jenis pengiriman, form surat jalan atau DO, form karyawan, registrasi akun baru, dan keluar. Untuk menu information hanya terdapat sepenuh nama kelompok. Lalu kita coba master yang pertama, yaitu form barang. Tampilan form barang yaitu seperti ini. Terdapat nama barang, jenis barang dengan pilihan fragile dan non-fragile, lalu kode barang, tujuan, serta terdapat button yaitu simpan, reset, hapus, edit, cetak, keluar, dan cari. Lalu terdapat tabel di sampingnya. Silakan kita masukkan 3 data barang, yaitu yang pertama adalah lemari. Jenis barangnya adalah non-fragile, kode barangnya L123 dengan tujuan Semarang. Lalu kita klik button simpan. Penyimpanan data berhasil dan tercetak di tabel samping. Lalu kita klik reset untuk mereset data yang di sini. Lalu kita masukkan data yang kedua. Lalu kita klik button simpan, penyimpanan data berhasil dan tercetak di tabel samping. Lalu kita klik reset kembali untuk mereset data yang di sini dan kita masukkan data yang ketiga. Lalu kita klik button simpan, penyimpanan data berhasil dan tercetak di tabel samping. Lalu kita coba lihat di database apakah tercetak atau tersimpan atau tidak. Lalu inputan yang kita input tadi tersimpan di database. Lalu kita reset terlebih dahulu untuk mereset data yang di sini. Lalu kita coba untuk mengeditnya. Misalkan kursi yang tadi tujuannya Jombang kita ganti menjadi Magelang. Lalu kita klik edit. Data berhasil diedit. Yang tadinya tujuannya adalah Jombang terganti menjadi Magelang. Lalu apakah terganti juga di database? Kita lihat, kita refresh terlebih dahulu. Nah, terganti. Yang tadinya tujuannya adalah Jombang terganti menjadi Magelang. Lalu kita coba untuk button carinya. Misalkan kita masukkan kursi. Lalu kita tekan enter. Nah, di tabel hanya terdapat data kursi yang kita cari tadi. Misalkan kita ganti menjadi meja. Lalu kita klik cari. Yang tertampil hanya barang meja, data meja. Nah, kita hapus. Kita klik cari. Nah, datanya semuanya terlihat. Lalu kita coba untuk button hapusnya. Misalkan kita hapus data kursi dan lihat data sukses. Lalu kita coba cek di database apakah terhapus atau tidak. Kita refresh. Nah, data kursi yang tadi kita input sudah terhapus. Lalu untuk button cetaknya itu adalah untuk mencetak laporan yang akan ditujukan kepada komisaris. Ini contohnya. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita coba untuk button keluarnya. Apakah yakin keluar form barang?
kita klik yes dan akan kembali ke menu utama. Untuk codingan form barangnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk button simpan, button reset atau batal, terus button hapus, button keluar, button edit, untuk double mouse click, untuk button cetaknya, untuk carinya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Lalu kita coba untuk master yang kedua, yaitu form customer. Untuk tampilannya seperti ini kurang lebih. Terdapat ID card, nama, alamat, nomor telepon, email, serta button-button itu simpan, reset, hapus, edit, cetak, keluar, dan cari. Dan terdapat tabel di sampingnya. Misalkan kita membuat 3 data lagi, yaitu yang pertama ID card-nya 1, 2, 3, 4, 5. Untuk namanya Alex. Alamatnya Jalan Patimura RT2 RT02 01 Jakarta Utara. Untuk nomor teleponnya kita buat 0897 7654 3214. Untuk emailnya alex123@gmail.com. Lalu kita klik button simpan. Penyimpanan data berhasil dan tercetak di tabel samping. Lalu kita reset untuk reset data yang di sini. Lalu kita masukkan data yang kedua. Lalu klik button simpan. Penyimpanan data berhasil dan tercetak di tabel samping. Lalu kita reset, kita masukkan data yang ketiga. Kita klik button simpan. Penyimpanan data berhasil dan tercetak di tabel samping. Lalu coba kita cek di database apakah tercetak atau tidak, atau tersimpan atau tidak. Nah, sudah tersimpan inputan data yang kita input tadi. Lalu kita coba untuk kita reset terlebih dahulu. Lalu kita coba untuk button editnya, yang akan disari. Itu namanya misalkan kita tambahkan menjadi Sari Retno. Lalu kita klik edit. Data berhasil diedit dan di tabel terganti. Lalu kita lihat di database apakah terganti juga atau tidak. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, sudah terganti, yang tadinya hanya Sari menjadi Sari Ratno. Lalu kita coba untuk cari terlebih dahulu. Misalkan ID card-nya 123 12345. Lalu kita klik button cari. Nah, lalu yang hanya tertampil dengan ID card 12345. Atau misalkan 23456. Lalu kita klik tekan enter. Lalu yang tertampil hanya yang ID card-nya 23456. Kita hapus lagi, kita klik cari. Lalu kita coba button hapusnya. Misalkan di Bejo. Nah, kita hapus, delete data sukses. Di tabel hilang, lalu kita cek di database apakah hilang juga data Bejo. Nah, sudah hilang ya untuk data Bejonya, data dengan nama Bejo. Lalu kita coba button cetak, yaitu laporan yang ditujukan untuk komisaris. Kurang lebih seperti ini, sama, cuma bedanya isinya saja dengan form barang. Lalu kita coba klik button keluar. Apakah yakin keluar form customer? Kita klik yes. Lalu kembali ke menu utama. Untuk codingannya form customer kurang lebih seperti ini. Ya. Ini button simpan, button preset atau batal, button hapus,
button keluar di tabel mouse klik, button edit, button cetak. Terus untuk button carinya kurang lebih seperti ini. Lalu sekarang kita coba master yang ketiga, yaitu form penerima. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Terdapat nama perusahaan, alamat, nomor telepon, serta button-button yaitu simpan, reset, hapus, edit, cetak, keluar, dan cari. Dan terdapat pula tabel di sampingnya. Misalkan kita masukkan tiga data. Data yang pertama yaitu PT lokal. Jalan, alamatnya Jalan Samudra RT 0201 Jakarta Selatan. Untuk nomor teleponnya 0821 2134 5678. Lalu kita klik button simpan, penyimpanan itu berhasil, lalu tercetak di tabel samping. Lalu kita klik button reset untuk mereset data yang di sini. Lalu kita masukkan data yang kedua. Lalu kita klik simpan. Penyimpanan sudah berhasil, lalu tercetak di tabel samping. Lalu kita klik reset untuk reset data yang di sini. Lalu kita masukkan data yang ketiga yaitu PT Jaya. Kita klik simpan, penyimpanan data berhasil dan tercetak di tabel samping. Lalu kita coba cek database-nya apakah tersimpan atau tidak. Tabel penerima. Oke. Untuk inputan tadi kita input sudah tersimpan di database. Lalu kita coba button edit. Kita coba pada PT Jaya. Untuk alamatnya Jalan Patimura kita ganti menjadi Jalan Damai. Lalu kita klik button edit. Data berhasil diedit dan terganti di tabel. Lalu kita coba cek di database apakah terganti juga. Kita refresh terlebih dahulu. Ya, sudah terganti. Pada PT Jaya yang tadinya alamatnya Jalan Patimura terganti menjadi Jalan Damai. Lalu kita coba untuk button carinya. Kita coba PT lokal. Lalu kita klik button cari, yang tertera hanya PT lokal. Atau kita ganti menjadi PT Amanah. Lalu kita tekan enter. Lalu yang tertera hanya PT Amanah. Kita hapus, kita klik button cari, tertera semuanya. Lalu kita coba button hapus. Kita coba ada PT Jaya, kita hapus. Data save as pada tabel terhapus. Lalu kita cek pada database apakah terhapus juga. Kita refresh terlebih dahulu. Ya, PT Jaya sudah terhapus ya. Lalu kita coba button cetak. Button cetak ini bertujuan untuk laporan yang ditujukan kepada komisaris. Untuk tampilannya seperti ini. Lalu kita coba button keluar. Apakah yakin keluar form penerima? Kita klik yes. Lalu kembali ke menu utama. Untuk codingan atau source codernya kurang lebih seperti ini. Untuk button simpan, button reset atau batal, button hapus, button keluar, button edit, tabel mouse klik, button cetak, dan button cari. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut ke master yang keempat, yaitu form jenis pengiriman. Pada form jenis pengiriman ini tampilannya seperti ini kurang lebih. Terus terdapat jenis pengiriman yang terdapat pilihan reguler darat dan ekspres udara. Lalu terdapat lead time, jumlah barang, berat barang, panjang, lebar, tinggi, dan harga. Serta terdapat beberapa button seperti simpan, reset, hapus, edit, hitung, cetak, keluar, dan cari. Lalu terdapat tabel di sampingnya. Pada form jenis pengiriman ini terdapat perbedaan, yaitu pada button hitungnya. Button hitung ini berfungsi untuk mendapatkan
harga pada suatu data. Oke, langsung saja ke contohnya. Kita masukkan 3 data. Data yang pertama yaitu jenis pengirimannya adalah reguler darat. Lifetime-nya kita masukkan 2, jumlah barang 2, berat 2, panjang 2, lebar 2, tinggi 2. Lalu kita klik button hitung. Setelah harga keluar, baru kita klik button simpan. Penyimpanan data berhasil. Lalu pada tabel masuk data yang kita input tadi. Lalu kita klik button reset untuk mereset data. Lalu kita masukkan data yang kedua. Untuk jenis pengirimannya kita pilih ekspres udara. Lalu untuk lifetime-nya kita masukkan. Kita klik button simpan. Penyimpanan data berhasil, lalu masuk pada tabel di samping. Lalu kita klik button reset untuk mereset datanya. Lalu pada data yang ketiga kita masukkan jenis pengirimannya yaitu ekspres udara. Klik button simpan. Penyimpanan data berhasil, masuk ke tabel yang di samping. Lalu kita coba cek pada database-nya. Database jenis pengiriman. Kita cek apakah masuk atau enggak. Oke, untuk input yang kita masukkan barusan telah masuk pada database. Lalu kita coba button edit-nya. Kita misalkan edit mode di regular darat. Untuk tingginya misalkan kita ubah menjadi 5, lalu kita klik button hitung. Setelah harganya berubah, kita klik button edit. Data berhasil diedit. Kita klik button OK, lalu tinggi dan harganya telah berubah. Lalu kita coba cek pada database apakah berubah juga. Kita refresh dulu. Ya, untuk reguler darat, tinggi dan harganya telah berubah. Lalu kita coba button carinya. Kita misalkan cari reguler darat. Lalu kita tekan tombol enter. Lalu pada tabel hanya terdapat reguler darat saja. Itu kita coba ekspres udara. Lalu kita klik button cari. Lalu yang keluar hanya ekspres udara saja. Lalu kita hapus, kita klik button cari. Lalu semua data tercetak pada tabel. Lalu kita coba hapus data ekspres udara yang paling bawah ini. Kita klik button hapus. Data sukses pada tabel sudah hilang. Kita cek pada database apakah hilang juga. Nah, pada database ekspres udara yang paling bawah ini dengan lifetime 4 telah hilang juga, telah terhapus. Lalu kita coba klik button cetak. Button cetak ini berfungsi untuk mencetak laporan yang ditujukan kepada komisaris PT Amana Jaya. Untuk laporan data jenis pengirimannya kurang lebih seperti ini. Lalu kita klik button keluar. Apakah yang keluar form jenis pengiriman? Kita klik button yes. Lalu kembali ke menu utama. Untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Button simpan, button reset atau batal, tabel mouse klik, button hapus, button edit, button keluar, button hitung, dan ini button cetak. Terus ini button cari. Kurang lebih seperti ini. Oke, lalu kita lanjutkan master yang kelima, yaitu form surat jalan atau DO. Untuk tampilan form surat jalan kurang lebih seperti ini. Terdapat tanggal, penerima, tujuan, aubil, nomor DO, dan keterangan. Pada keterangan terdapat pilihan DO asli dan DO plus ASN asli. Lalu terdapat button-button yang terdiri dari simpan, reset, hapus, edit, cetak, keluar, dan cari. Lalu terdapat tabel di sampingnya. Langsung saja kita contohkan, kita masukkan 3 contoh data. Misalkan tanggal, kita pilih tanggal 6 Juni 2021. Untuk penerimanya CV Obor. Untuk tujuannya Medan. Aubilnya 002552. Untuk nomor DO nya G02 strip out strip 2103 strip 01599. Untuk keterangannya kita pilih DO asli, lalu kita klik simpan. Penyimpanan data berhasil, lalu tercetak pada tabel di samping. Lalu kita klik button reset untuk mereset data, lalu kita masukkan
data yang kedua. Asli, kita klik button simpan, lalu tercetak pada tabel di samping. Lalu kita klik button reset untuk reset datanya, lalu kita masukkan data yang ketiga. Klik button simpan dan tercetak pada tabel di samping. Lalu kita coba cek pada database apakah tersimpan atau tidak. Kita klik refresh. Ini yang tadi salah. Nah, untuk surat jalannya sudah tercetak kayak yang tadi. Yang barusan kita input itu ada CV obor, catur mitra, dan Instagram. Lalu kita coba untuk button editnya. Misalkan kita edit pada CV obor, kita tujuannya ganti dari Medan menjadi Solo. Lalu kita klik button edit, data berhasil diedit. Lalu pada CV obor tujuan yang tadinya Medan terganti menjadi Solo. Lalu kita coba cek pada database apakah terganti juga atau tidak. Ya, untuk tujuan sudah terganti, yang tadinya Medan menjadi Solo. Lalu kita coba untuk button carinya, kita ketik CV obor, lalu kita tekan tombol enter. Nanti yang tertera pada tabel hanya CV obor ini. Terus kita misalkan kita ganti jadi Inesa, ini kecil. Lalu kita klik button cari, datanya berubah ya. Klik button. Nah, klik button cari, yang muncul hanya Inesa Graha. Lalu kita hapus, kita klik button cari, semua datanya tercetak. Lalu kita coba button hapusnya. Coba kita hapus Inesa Grahanya. Data sukses. Pada tabel terhapus, kita coba cek pada database apakah terhapus juga. Kita refresh. Ya, penerima Inesa Graha sudah terhapus pada database. Lalu kita coba klik button cetak untuk mencetak laporan yang ditujukan untuk Komisaris PT Amanadia Logistik. Untuk tampilan laporannya seperti ini kurang lebih. Lalu kita close. Kita klik button keluar, yakin keluar surat, kita klik yes, dan kembali ke menu utama. Untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Untuk button simpannya, kita mouse klik, button reset atau batal, button hapus, button edit, button keluar, button cetak, button cari. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, mari kita lanjutkan ke master yang ke-6, yaitu form karyawan. Untuk tampilan form karyawan kurang lebih seperti ini. Terdapat ID card, nama, jenis kelamin, alamat, agama, dan jabatan. Lalu terdapat button, diantaranya simpan, reset, hapus, edit, keluar, dan cari. Lalu terdapat pula tabel di sampingnya. Langsung saja kita ke contohnya. Kita masukkan 3 data. Untuk data yang pertama kita masukkan ID card-nya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk namanya kita masukkan Sarah. Lalu jenis kelaminnya perempuan, alamat Jalan Sadar, RT 09 RW 09, Jakarta Pusat. Lalu untuk agamanya kita pilih Kristen, jabatannya KRD. Lalu kita klik button simpan. Nah, untuk data syarat telah disimpan di tabel, lalu kita klik button reset untuk mereset data. Lalu kita masukkan data yang kedua. Lalu kita klik button simpan, maka tersimpan pada tabel. Lalu kita klik button reset untuk mereset data yang di sini. Kita masukkan data yang ketiga. Lalu kita klik button simpan, akan tercetak pada tabel di samping. Lalu untuk menunjukkannya kita coba cek pada database karyawan.
Nah, untuk inputannya yang kita input tadi sudah tersimpan di database karyawan. Lalu kita coba untuk button editnya. Misalnya kita edit si Udin. Misalkan Udin kita ganti namanya menjadi Rangga. Lalu kita klik button editnya. Kita berhasil diedit. Nah, yang tadi namanya Udin berubah menjadi Rangga. Lalu kita cek pada database apakah ikut terganti. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, untuk yang tadi namanya Udin telah berubah menjadi Rangga juga di database. Lalu kita coba button carinya. Misalkan kita cari Rangga. Lalu kita klik button cari. Nah, yang keluar di tabel hanya Rangga saja, data Rangga. Misalkan kita ganti jadi Jackson. Lalu kita tekan tombol enter, maka hanya tampil nama Jackson saja. Lalu kita hapus, kita klik tombol cari untuk menampilkan semua data. Lalu kita coba untuk button hapusnya. Misalkan Rangga ini kita hapus dari data sukses, di tabel sudah terhapus. Lalu kita cek pada database, kita refresh apakah Rangga terhapus. Ya, Rangga sudah terhapus pada database. Nah, setelah itu pada form ini tidak ada button cetak atau button laporan. Kita langsung saja ke button keluar. Kita klik yes dan kembali ke menu utama. Untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Ini button simpan, button reset atau batal, button hapus, button keluar, button edit, button jet, double mouse click, button cari. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita lanjut ke master yang ketujuh, yaitu register akun baru. Untuk register akun baru atau registrasi akun baru ini sudah saya jelaskan untuk di awal ya. Sama seperti yang di setup pada di awal. Untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Untuk button simpan dan button keluar ya. Ini untuk password case-nya ketika di enter. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita kembali ke aplikasinya, kita keluar saja. Jadi udah buat akun dengan nama user, passwordnya juga user. Kita tekan tombol enter, lalu berhasil login. Kita kembali ke menu utama. Lalu master yang ke-8 itu adalah keluar. Untuk keluar ini setelah kita klik yes, maka akan kembali lagi ke form login. Nah, ini dia. Kita coba balik lagi ke menu yang utama. Nah, sekarang kita bahas untuk menu information dengan submenu nama kelompok. Nah, untuk submenu nama kelompok ini adalah nama kelompok kita. Di sini ada Bobi Kristianto, ada Dimas Wisnu Pradana, ada Idrian Syotang, ada Fazil Juan Haryono, ada Fikri Nurrahman, ada Gelang Waskita, ada Rani Ardita Melinia, ada Rizky Aryansyah. Nah, untuk codingan menu utama kurang lebih seperti ini. Ini untuk form barang, form customer, form penerima, form pengiriman, form surat jalan, form karyawan, form register. Dan ini untuk nama kelompok, ini untuk exitnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk informasinya, codingannya kurang lebih seperti ini saja. Untuk tombol exit saja. Sekian presentasi aplikasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.